Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang praktik baik menulis dan membaca puisi bahasa Semawa. Apa itu puisi? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh rima, matra, dan irama. Ini biasanya disebut dengan puisi lama. Sedangkan puisi baru adalah ragam sastra yang telah meninggalkan ikatan atau pola irama, matra, dan rima. Tujuan kita menulis puisi adalah membantu diri kita atau seseorang mengekspresikan emosi dan perasaan yang mungkin sulit diutarakan kepada orang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan ketentuan menulis puisi bahasa Semawa. 1. Tidak menggunakan pakem lawas, seperti 3 baris tiap bait, dan tiap baris terdiri dari 8 suku kata. Ini tidak berlaku bagi menulis puisi bahasa Semawa. Yang kedua, tidak menghilangkan suku kata seperti dalam lawas. Misalnya, mata anu menjadi mata anu, vokal A pada kata anu dalam lawas dihilangkan. Marai menjadi marai, vokal A pada kata ai dihilangkan dalam lawas. Kemudian mata ati menjadi mata T, vokal A pada kata ati dihilangkan dalam lawas. Kenapa demikian pada puisi? Di dalam vokal atau puisi, vokal itu sangat dipentingkan. Justru vokal menjadi kriteria penilaian dalam lomba membaca puisi. Dan yang ketiga, membaca seperti puisi pada umumnya. 4. Mengandung pesan. Kemudian teknik atau alur menulis puisi. Yang pertama, ada tema, kemudian makna konotasi dari tema. 3. Nuansa. 4. Diksi. 5. Majas. Dan yang ke-6, pesan. Lalu apa tema itu? Tema itu mudah kita ambil, di mana saja bisa diambil, di dekat kita, di lingkungan kita, bisa kita ambil tema. Di sini saya akan mengambil tema kemang yang ada di sekitar kita, yang ada di halaman kita, yang ada di taman-taman kantor, dan lain sebagainya. Sehingga makna konotasi dari kata kemang ini, saya mengambil kata sesuatu yang indah, yang kita cintai, atau yang kita sukai. Ini makna konotasi dari kata kemang menurut saya. Nah, apa nuansanya yang kita butuhkan dengan makna konotasi tersebut? Sesuatu yang indah tadi, yang kita cintai, yang kita sukai, tentu nuansanya yang paling tepat adalah senang atau bahagia. Bukan duka, bukan sesuatu yang menakutkan dan lain sebagainya, tetapi senang dan bahagia sesuai dengan makna konotasi yang saya sampaikan. Kemudian penggunaan diksi. Diksi merupakan pilihan kata, maka harus kita gunakan pilihan kata yang kuat maknanya bila kita menyusun sebuah puisi. Contoh diksi
yang sesuai dengan tema yang kita ambil tadi, yaitu kata kemang. Misalnya, kata seli, biwi, senap, kompal, komal, mampis, senri, merampa, ramba, dan lain sebagainya. Ini kata-kata yang berhubungan dengan tema kita, yaitu kemang. Diksi di atas bisa juga kita buat menjadi sebuah ungkapan. Umpamanya kata senap, kita jadikan ungkapan menjadi senap ati. Padahal kata senap itu bisa kita digunakan sehari-hari, biasanya pada situasi keteduhan sebuah pohon. Tapi di sini senap ati, kemudian kompal parana, senri pangita, mampis rungan. Mampis rungan. Kata mampis ini sama dengan kata harum, biasanya dikaitkan dengan bunga atau parfum. Tapi di sini rungan, harum berita, harum kabar, dan lain sebagainya. Ini diksi yang kita pilih dari tema kemang tadi. Kemudian, puisi juga membutuhkan majas. Menulis puisi selalu menggunakan majas. Tetapi majas yang sering digunakan dari keempat majas yang kita kenal adalah majas metafora. Adalah metafora. Ya, majas metafora ini adalah majas perbandingan. Ini satu-satunya majas yang sering digunakan dalam menulis puisi. Dalam puisi bahasa Samawa, ini disebut ebar. Ini disebut ebar. Misalnya, kemang desa, kemang ati, kemang mata, dan lain sebagainya. Kemang desa bukan kemang atau bunga yang ada di pojok-pojok desa atau di halaman rumah orang desa. Tapi di sini ebar, kata kemang ini adalah seorang wanita cantik jelita yang berdomisili di desa itu hingga kita juluki sebagai kemang desa. Kemudian saya lanjutkan dengan pesan. Ini sangat penting. Setiap kita menulis karya sastra, maka harus kita sisip pesan di dalamnya. Apa tujuannya pesan yang ada dalam karya sastra, khususnya puisi? Supaya bermanfaat bagi pembaca. Ada gunanya bagi pembaca, sehingga harus ada pesan yang kita titipkan di dalam sebuah tulisan. Kemudian, bagaimana dengan judul? Dalam memilih judul sebuah puisi, sebaiknya sangat kita perhatikan, kita hati-hati, sehingga pembaca merasa tertarik untuk ingin melihat atau menikmati isi dari puisi kita. Contoh umpamanya yang sesuai dengan tema kita. Kemang ati, kemudian kemang desa, atau yang lain. Dadi me itulah syarat. Ini termasuk judul yang kita pilih, satanggal bulan, mata ati, dan lain sebagainya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak.